tahapan terakhir pengumpulan bab 1, bab 5 akan dikoreksi Pak Guru. Kemudian akan ada untuk konsultasi ke artikel jurnal itu. Ini akan disinarkan hasil. Kita mungkin 3 orang peserta perwakilan. 3. Tapi kalau nunggu bisa Pak sih Guru dulu. 1 guru, 1 kepala sekolah, 1 pengawas, keren tuh. Iya, tergantung yang finish karena mungkin dari 244 peserta kita nanti lihat berapa yang sampai di garis finish. Iya, enggak maksudnya yang finish dari guru, finish dari kepala sekolah, finish dari pengawas gitu kan? Karena di bab 1 sampai 3 proposal dulu tidak ada pengawas yang enggak ada pengawas. Oke. Pak Guru monitor. Aduh. Pak Guru monitor. Halo. Halo, ada. Oke Pak Guru, tadi kita ngobrol-ngobrol, kita memberikan apresiasi ke Bapak Ibu kalau yang nggak selesai tapi dia mengumpulkan bab 1 sampai bab 3, kita kasih sertifikat 32 JP, boleh? Boleh. Oke, senang banget. Oke, membuat orang senang itu kan hal yang bagus. Berpahala ya. Oke deh, kita mulai ya Pak Guru. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Dulu belum saya orang baru nanya juga. Ini semangat 45 banget. Bentar dulu. Recording in progress. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, peserta penyusunan laporan penelitian tindakan kelas bagi guru dan penelitian tindakan sekolah bagi kepala sekolah dan pengawas, serta tindak lanjutnya sebagai artikel jurnal. Tidak terasa malam ini adalah malam penghujung. Ya Pak Guru ya, karena setelah ini adalah tindak lanjut ke artikel akan dipandu oleh Pak Guru bagaimananya. Tidak terasa 3 bulan ya Pak Guru ya, kegiatan ini sudah berlangsung. Nah, malam ini ada apa? Saya lempar aja deh ke Makassar ke Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Kami harapkan kami dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia dan Pamran Wanta Gita Kalar berharap bahwa Bapak Ibu guru sampai dipilih semua ya Pak Guru ya. Ibarat perlombaan kayak ya Pak Guru, kalau saya ibaratkan seperti lari berapa kilo itu tidak saya. Lari maraton. Iya, lari maraton ya. Kita ini barat Bapak Ibu ya, barat lari maraton. Kita akan lihat siapa yang akan sampai di garis finish. Jadi sekarang ini kita sudah hampir masuk di finish. Sudah tinggal mungkin sekitar 500 meter ya Pak Guru. Setelah itu kita akan masuk inilah sebenarnya inti kegiatan kita yang beda karena terus terang Bapak Ibu PTK PTS ini kami laksanakan tiap tahun. Kalau tidak salah sudah 4 tahun ya Pak Guru kita laksanakan kegiatan PTK PTS ini berturut-turut. Sudah lupa. Cuma selalu banyak peserta alhamdulillah. Cuma bedanya dengan kegiatan-kegiatan kami terdahulu bahwa kami dorong Bapak Ibu bahwa ternyata PTK PTS ini bisa dikonversi menjadi sebuah artikel jurnal. Dan Pak Guru sudah menyiapkan kontak bagi Bapak Ibu yang finish dan ingin melanjutkan diliput atau dimuat di dalam sebuah media artikel ya Pak Guru ya, jurnal ya. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah sesuai dengan jadwal adalah sesi terakhir sebenarnya. Tapi kami siapkan satu sesi cadangan ya Pak Guru ya. Kalau ada yang sampai di babak final. Kami harapkan ada yang sampai di seminar hasil. Seminar hasil yang kami maksud adalah yang akan diseminarkan adalah artikel jurnalnya ya Pak Guru ya. Yang akan diseminarkan. Nanti ada sedikit untuk refleksi yang sudah. Oh ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana mengkonversi PTK bagi guru, PTS bagi kepala sekolah dan pengawas menjadi sebuah artikel. Untuk tidak membuang waktu, dari Kota Makassar saya serahkan sepenuhnya ke Kota Bima. Silakan Pak Guru. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Ini adalah sesi kegiatan kita
setelah sekian lama, sekian pertemuan, dan akhirnya Bapak dan Ibu endingnya kita nyampe juga. Nanti tinggal Bapak dan Ibu selaku peserta yang menindaklanjutin sebatas mana Bapak dan Ibu ingin memanfaatkan apa yang kami berikan di sini, baik itu sebatas PTK-nya atau PTS, atau mau dikembangkan terus menjadi sebuah artikel yang dijurnalkan. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, saya sedikit ingin refleksi nih dan sekaligus memberi aplaus buat teman-teman yang sudah mengirimkan bab 1 sampai bab 5. Ini ada berapa? Ada 5 yang saya lihat di link ini. Namun bagaimanapun Bapak dan Ibu, karena nanti kalau Bapak dan Ibu tindak lanjut menjadi sebuah laporan dan boleh jadi menjadi sebuah artikel, dan itu bukan lagi dikonsumsi oleh Bapak Ibu secara pribadi, tapi sudah menjadi konsumsi publik. Nah, tentunya apa yang menjadi konsumsi publik tersebut kita harus selaraskan juga, harus sepadankan dengan apa yang menjadi kebutuhan publik. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan jika kita berikan, kita sodorkan pada halayak umum namun tidak dibutuhkan, itu tentunya akan menjadi sesuatu hal yang membosankan, menjenuhkan, dan bahkan mungkin tidak terperhatikan. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama untuk menindaklanjutin apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Namun nanti akan saya munculkan satu karya teman kita, peserta. Dari karya ini Bapak dan Ibu, nanti sedikit saya berkomentar, sedikit saya memberikan masukan. Bagi yang kebetulan produk dari Bapak dan Ibu peserta yang saya tampilkan, ini boleh jadi menjadi masukan buat Bapak, Ibu untuk disempurnakan. Sebaliknya buat teman-teman yang belum sempat, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran. Karena sesungguhnya belajar itu tidak selamanya apa yang kita dapatkan, tapi juga kita bisa belajar dari pengalaman. Sebaliknya, sebuah pengalaman untuk menjadi sebuah pembelajaran tidak mesti apa yang kita alami, namun kita bisa mendapatkan pembelajaran-pembelajaran justru juga lebih seringnya dari orang-orang yang dialami oleh orang lain. Nah, itulah mungkin pada sesi ini kita akan mempelajari secara bersama-sama dan kita tidak akan makan waktu lama ini Bapak dan Ibu, karena pengetahuan Bapak dan Ibu dari awal hingga saat ini saya boleh katakan itu sudah hampir sempurna. Nah, dari kesempurnaan tersebut juga Bapak dan Ibu sudah memiliki pemahaman tersendiri dan wawasan tersendiri terkait dengan PTK ini. Sebaliknya, jika Bapak dan Ibu ada yang sempat terlewatkan atau terlupakan, Bapak dan Ibu bisa kembali di materi-materi Zoom yang kita lakukan. Nah, di grup WA kita Bapak dan Ibu, jika nanti akhirnya Bapak dan Ibu harus atau memutuskan untuk keluar dari grup ini, mohon yang ada di deskripsi grup itu Bapak dan Ibu disalin dulu. Karena di situ adalah berisikan link dari semua aktivitas kita, baik itu materi, baik itu rekaman dari sesi pertama sampai sesi terakhir, itu semuanya akan ditautkan di situ. Nah, ini akan menjadi jejak digital Bapak dan Ibu, sekaligus ini akan menjadi dokumentasi atau dokumen kegiatan yang tersimpan secara digital untuk Bapak dan Ibu. Nah, itu sedikit pengantar Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama izin saya ingin menyampaikan atau memperlihatkan apa yang Bapak dan Ibu sudah serahkan atau sudah di-store di bab 1 sampai bab 5. Dan bagi Bapak dan Ibu yang boleh jadi pada malam ini belum sempat hadir, manfaatkanlah rekaman-rekaman yang disiapkan oleh teman-teman, oleh Bu Umi, oleh Pak Mukhlis yang ada di deskripsi grup kita. Saya mohon izin untuk membagi layar sedikit.
Bentar. Bisa Pak Guru? Saya mau buka di ini apa namanya di linknya langsung. Oh, link Pak Guru, Link ini link link materi. dari link materi, link ini bukan apa namanya, link kantong tugas. Oh, Oke. atau Pak Guru minta bantuan Pak Muklis bisa. Oh, boleh. Pak Kayaknya saya Muklis enggak. buka kantong tugas bab 1 sampai bab 5. iya. Kantong tugas yang mana ya? Saya nggak dapat akses untuk buka. Betul. Kalau 1 Oke. sampai 5 memang belum dikasih kayaknya. Di ini Kak, kantong tugasnya. Yang terbaru, Yang terbaru. Nah, nggak suka yang lama. Pak Cecep serius banget sih. Betul. Senyum Pak Cecep. Pak D mana Pak D suaranya? Oh iya silakan. Yang mau sholat dulu. Sholat isya deh, bukan sholat dulu. Ya silakan Bapak Ibu. Saya diprotes lagi. Nggak sholat dulu, udah lalu. Ya Pak Cecep ya. Iya Bu Mi. Guru, sambil nunggu Pak Muklis banyak yang bertanya. Deadline tugas tuh sampai kapan sih? Nah, Pak kalau Guru, mohon maaf Pak Guru, belum sampai selesai bab 5. Ih, lagi ditanyain protes aja. Nanti dulu. Ayo, nanti dulu. Sampai kapan Pak Guru? apa namanya, kalau PTK atau PTS itu Bapak dan Ibu, kita bisa memulainya sama-sama, tapi mengakhirinya itu nggak bisa, tidak boleh jadi tidak akan secara bersamaan. Sehingga kalau ditanya untuk kantong tugasnya sampai kapan, ini kalau Bapak dan Ibu ingin memunculkan dalam apa namanya sebuah seminar, tentunya makin cepat itu kan makin baik, karena Pak Mulis akan membuka roomnya sekali. Nah, tetapi jika memang waktu itu tidak mampu, maka setidaknya tadi seperti katanya Bu Umi, bab 1 sampai bab 3 itu sudah bisa selesai dan itu menjadi sertifikat rujukan bagi Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Pak Mama ya, Pak Guru ya, bahwa Iya, Pak. untuk artikel jurnal kami tidak wajibkan. Jadi ini adalah kantong tugas terakhir. Kalau kata Pak Guru tadi itu adalah konsumsi Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkannya Pak Guru ya. Kami sampai di bab 1 dan bab 5 malam ini kita coba itu. Silakan Pak Guru, ini sudah terbuka. Oke, buat ntar dulu saya cek mana yang sudah saya koreksi tadi ya. Muklis sambil itu kasih akses Pak Guru. Udah kasih akses. Udah dapat. Oh, udah, oke. Nah, Oh, saya mengaktifkan Pak Guru. iya, boleh Pak Guru dari mau saya ya? aja. Iya, Oke, dari saya aja. Oke. Mana stopnya? Saya Di atas, bisa nggak? kok kehilangan akses stop. Stop aja. Oh ya, deh. sudah. Udah. Silakan Pak Guru. Sip. Saya dia tadi nyanyi di mana ya, ternyata apa namanya, Chrome-nya belum saya buka, pantas nggak nemu. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, kita ambil contoh dari satu teman kita yang sudah menyajikan. Bisa dilihat mungkin, izin saya perbesar sedikit, Ya, makin sudah. mantap. Kayaknya apa Bumi? Jangan terlalu besar. Senangnya yang Kenapa? besar deh. Kenapa? Enggak, maksudnya jadi layarnya teh nggak pas gitu. Ya, khawatirnya ada yang pakai HP kan terlalu mungil, tambah semakin nggak kelihatan. Oh iya, ya kacamata saya makin ini nanti ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini saya ambil dari karyanya Bu Hamilah. Bu Hamilah dari Bangka Belitung. Ya, ini judulnya penerapan model pembelajaran PJBL berbasis media PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar dan seterusnya. Jadi ini menjadi refleksi kita secara keseluruhan Bapak dan Ibu. Karena kalau sesungguhnya kita membahas langsung artikel jurnal, itu
10 menit aja selesai. Jadi kita refleksi aja dari sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat kembali dari judul ini, maka kita akan mendapatkan ada 3 variabel. Di mana variabelnya itu yang pertama PJBL-nya, yang kedua media PowerPoint-nya, dan yang ketiga hasil belajar. Nah, dari 3, ini runutannya Bapak dan Ibu ya. Judul kita dapat variabel. Jumlah variabel menentukan nanti jumlah untuk rumusan masalah. Jadi kalau saya teruskan, ini tidak banyak yang saya kritisi Bapak dan Ibu. Ini karena Bapak dan Ibu juga sudah menulisnya, sudah menyusunnya. Nah, kalau kita lihat tadi, di sini Bapak dan Ibu terkait dengan rumusan masalah, tadi kita sudah dapatkan ada 3 variabel. Nah, variabel ini menunjukkan jumlah rumusan masalahnya. Jumlah rumusan masalahnya juga ada 3. Kayaknya terlalu besar ya. Ya kan tadi aku udah bilang. Nah, iya. Makasih Bumi udah dibilangin. Ngeyel. Nah, ini rumusan masalahnya terlihat ada 3. Ini sebagai rujukannya. Nah, dari rumusan masalah ini, Bapak dan Ibu kan juga nanti kemarin sudah kita bahas, rumusan masalah akan menuntun kita pada tujuan. Dan simple, hanya menambahkan kata untuk mengetahui. Tapi ingat, di rumusan masalah adalah kalimat tanya, di kalimat tujuan menjadi pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi ini jangan lagi tanda tanya, tapi cukup dengan tanda titik. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, terkadang hal-hal sepele seperti ini, jika Bapak dan Ibu teruskan pada pada pengajuan angka kredit dan sebagainya, hal-hal sepele itu kadang-kadang menjadi hambatan buat kita Bapak dan Ibu. Ini mirip dengan Bapak dan Ibu, kalau dipikir yang namanya sebutir nasi itu kan tidak pernah bermasalah Bapak dan Ibu. Tapi begitu sebutir nasi nyangkut di gigi yang bolong dan menimbulkan kesakitan, ya jadi kendala segala-segalanya. Tanda titik dan tanda itu akan sebutir nasi tadi yang nyangkut di gigi kita pada saat kita merasakan sakit gigi. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, manfaat dan tujuannya kita sudah bahas semua kemarin. Yang penting di situ ada bagi sekolah, bagi diri Bapak dan Ibu maupun bagi guru lainnya. Nah, apa yang isi dari bab kedua itu kajian, itu sederhana saja Bapak dan Ibu. Apa yang menjadi kalimat variabelnya itulah yang menjadi kajian. Tadi sudah kita bahas ada PJBL, ada hasil belajar, ada media PowerPoint. Nah, di sini hasil belajar sudah jelas, sudah benar. Nah, ini yang menjadi hal penting Bapak dan Ibu di setiap setiap penyusunan bab 2 ini. Nah, di sini ada satu poin penting, seperti di sini dikatakan, ini ditulis di poin yang terakhir di sini, poin yang keempat, terkait dengan hasil belajar yang dilakukan dalam penelitian ini. Mohon maaf, saya sambil koreksi, jangan menggunakan kata singkatan, nanti khawatirnya tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Terkait dengan hal yang dilakukan dalam penelitian secara operasional diperoleh serangkaian tes dan praktek. Ini saya kasih garis bawah nih Bapak ya, saya pertebal. Ini ada kata tes dan praktek. Artinya data yang diambil terkait dengan hasil belajar itu didapat melalui tes dan praktek. Ini mohon diingat, tes dan praktek. Kita lihat sama-sama. Nah, inilah yang menjadi operasional terakhir dari Bapak dan Ibu pada saat melaksanakan menyusun PTK tersebut. Jadi setiap definisi operasional hadirkan sebagai operasional variabel, yaitu operasional yang seperti apa akan tertuang dalam kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira di sini Bapak dan Ibu kita sudah mendapat gambaran bahwa hasil belajar nanti itu oleh peneliti diambil dari serangkaian tes dan praktek. Nah, dari sini pun sudah tergambar. Apa yang tergambar? Berarti nanti ada instrumen tes dan instrumen terkait dengan praktek. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ada instrumen tes, ada instrumen prakteknya. Nah, kalau sudah kita merunut terus, ada instrumen tes, ada instrumen praktek, maka nanti di pengolahan datanya berarti ada data tes
dan data praktek. Terserah nanti oleh si peneliti apakah itu mau disajikan terpisah atau mau disatukan, nanti akan diperkuat lagi di bab berikutnya. Nah, kemudian kita masuk pada yang kedua. Nah, yang kedua variabelnya tadi adalah PJBL. Nah, di PJBL ini karena ini adalah model pembelajaran, maka Bapak dan Ibu bisa menghadirkan model pembelajaran ini sebagai di dalam bentuk langkah-langkah pembelajarannya. Ya, mohon maaf saya sambil koreksi, biasakan Bapak dan Ibu jangan menyingkat. Kelihatannya sepele, tapi yang sepele ini tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, kita lihat lebih lanjut PJBL-nya. Di PJBL-nya di sini ada langkah pembelajaran. Ini perlu Bapak dan Ibu. Nah, kenapa ini perlu? Karena langkah pembelajaran ini akan menjadi instrumen untuk mengambil data terkait dengan PJBL-nya. Itu dalam bentuk lembar observasi. Jadi terkait dengan PJBL-nya, langkah ini Bapak Ibu tuangkan di bab 2, nanti di instrumen ini disajikan sebagai lembar observasinya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu jika ingin merunutnya, membuat lembar observasinya, maka Bapak dan Ibu lihat kembali apa yang tertulis di bab 2-nya. Mengapa ini perlu disajikan di bab 2? Karena pada saat Bapak Ibu membuat artikel atau mempublishnya dalam bentuk laporan PTK, maka instrumen penilaiannya itu instrumen pengambilan datanya Bapak Ibu tidak lampirkan. Karena kalau Bapak Ibu lampirkan, nanti khawatir karya Bapak Ibu langsung diplagiat oleh orang. Karena kunci dari sebuah karya ilmiah itu ada pada instrumen datanya, pengambilan datanya. Nah, itu sangat sifatnya sangat rahasia dan sifatnya sangat pribadi bagi Bapak dan Ibu. Jangan ini dibagikan di media-media sosial atau di hal-hal media publish laporan penelitian kita. Biarkan ini menjadi konsumsi Bapak dan Ibu. Karena inilah yang akan menjadi orisinil dari karya Bapak dan Ibu. Suatu saat misalkan Bapak dan Ibu ada karya yang sama dipublish di secara online ataupun secara jurnal. Misalkan ada karya yang sama, siapa yang boleh mengakui itu sebagai karyanya? Yang memiliki lampiran-lampiran yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Makanya lampiran-lampiran itu Bapak Ibu tidak usah dipublish. Biarkan menjadi dokumen Bapak dan Ibu. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Kelebihan dan kekurangan, tujuan kelebihan dan kekurangan ini tentunya yang lebih bisa untuk diperkuat, yang lemahnya, kekurangannya bisa Bapak dan Ibu jadikan acuan untuk menghindari kelemahan tersebut, antisipasinya. Nah, kemudian yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. Karena tadi di judul teman kita Bu Hamila ini, dia mengambil 3 variabel, dan variabel yang ketiganya adalah media PowerPoint-nya. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu ada kata kuncinya, ada satu hal yang menjadi indikator buat Bapak dan Ibu menjadikan acuan dalam instrumen pengambilan datanya. Apa itu? Ini di sini. Nah, ini ada tertulis dalam penelitian ini siswa diharapkan mampu. Nah, ini akan menjadi variabel yang diamati oleh Bapak dan Ibu dalam pengambilan data. Artinya pada saat anak itu menggunakan PowerPoint-nya atau memanfaatkan PowerPoint-nya sebagai medianya, maka 2 centangan ini menjadi hal yang diobservasi dalam pemanfaatan media tersebut. Apakah siswanya sudah bisa membuat dengan membuat media promosi dengan memanfaatkan media PowerPoint? Dan apakah siswa sudah bisa melakukan promosi produknya dengan menggunakan PowerPoint? Nah, ini menjadi acuannya. Karena yang 2 ini kan nanti akan menjadi acuan praktek yang dilakukan siswa. Jadi siswa prakteknya menggunakan yang 2 ini. Nah, oke, kita lanjut. Di kerangka berpikir, oke lah. Nah, di sini ada catatan dari saya, Bapak dan Ibu. Kebetulan teman kita ini memasukkan penelitian yang relevan. Dan kebetulan dia dapat. Nah, ini sebelumnya, ini yang ditulis, penelitian yang relevan merupakan dan seterusnya. Ini tidak usah lagi Bapak Ibu tuliskan yang terkait dengan definisi apa itu penelitian relevan. Nggak perlu.
Karena yang dibutuhkan dalam penelitian ini hasil penelitiannya, bukan definisi dari penelitian itu. Jadi ini nggak perlu, Bapak dan Ibu, tidak urgent yang penelitian tidak dengan penelitian kita. Di sini saya kasih keterangan ditiadakan saja. Kemudian di sini oleh Bu Hamilah menyajikan penelitian relevan itu dengan beberapa satu paragraf. Ada penelitian relevan dalam penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agung Prasetyo, yaitu penerapan dan seterusnya. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek, kelas, dan seterusnya. Nah, sehingga sampai di sini. Nah, ada catatan ini Bapak dan Ibu. Apa yang disampaikan? Yang dibutuhkan bukan judul. Yang dibutuhkan bukan penjelasan terkait dengan subjek, terkait dengan judul, terkait dengan penulis, terkait dengan apa yang dilakukan. Tetapi yang dibutuhkan adalah hasilnya. Jadi yang ditulis itu hasilnya. Sehingga di sini saya berikan komentar, yang terpenting diuraikan adalah hasil penelitian. Sementara kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bu Hamilah ini tidak ada satupun yang mengangkat terkait dengan hasil penelitiannya. Hanya mengatakan judul penelitian. Sementara yang kita butuh hasilnya seperti apa. Karena penelitian yang relevan itu hasilnya kita butuhkan akan menunjang apa yang menjadi acuan yang Bapak Ibu lakukan dalam PTK kita. Nah, selain itu, hasil penelitian tidak perlu ditulis seperti yang di atas ini, Bapak Ibu. Ini tidak perlu ditulis seperti ini. Tapi tulisnya bagaimana? Gunakanlah aturan kutipan yang nanti tersimpan di daftar pustaka. Seperti apa? Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi bisa langsung ditulis begini. Jadi tulisnya apa? Menurut Prasetyo, ingat dalam menulis kutipan yang kita ambil adalah nama belakang, bukan nama depan. Menurut Prasetyo dalam penelitiannya menyatakan bahwa, tinggal sebutkan aja apa hasilnya. Kemudian nanti diakhiri dengan tanda kurung tahun penelitiannya kapan. Nah, sementara untuk judul penelitian, tahun penelitian, publikasi penelitiannya ditulis dalam daftar pustaka sesuai dengan kaidah daftar pustaka yang diberikan dalam materi pelatihan kita. Jadi tidak usah lagi ditulis judulnya ini, tapi judulnya ini menjadi penulisan atau yang diisi di daftar pustaka. Kalau ini adalah dari sebuah artikel jurnal, maka artikel jurnalnya disebutkan. Jurnalnya apa, edisinya berapa. Ya. Kalau diambil dari media online, linknya mana itu disajikan di daftar pustakanya. Nah, ini sedikit yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Walaupun di sini Bapak dan Ibu kita membahas contoh dari apa yang disajikan oleh Ibu Hamilah, bukan berarti ini hanya untuk Ibu Hamilah. Tadi sudah saya katakan, ini bisa menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu juga. Lebih lanjut di bab 3 sekarang. Nah, ini saya dapatkan temuan lagi nih. Setting penelitian. Penelitian dilakukan di SMKN 1 Manggar bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023. Di sini tertulis tahun ajarannya 2023-2024. Sementara waktu penelitiannya ini masih berada di tahun pelajaran 2022-2023. Jadi bukan 2023-2024. Nah, tolong ini dicermati dan dibuat yang benarnya seperti apa. Nah, ini sebagai koreksi aja Bapak dan Ibu. Dan hati-hati menentukan waktunya. Jangan sampai ingat, ini adalah PTK, ini adalah PTS. PTK penelitian tindakan kelas, PTS penelitian tindakan sekolah. Sekolah ada, kemudian kelas ada, itu hanya terjadi pada saat kegiatan belajar. Artinya perhatikan waktu-waktu libur. Jangan sampai kita menjadwalkannya di waktu libur. Karena ini akan memunculkan keraguan terhadap keaslian atau orisinal yang kita lakukan. Desain penelitian, oke, ini biasa menggunakan PTK dengan segala tahapannya. Nah, kemudian, di teknik pengumpulan data, kebetulan di sini Ibu Hamilah ini hanya memberikan satu teknik pengumpulan data, yaitu pemberian tes. Logikanya Bapak dan Ibu mendapatkan 3 teknik pengumpulan data karena ada 3 variabel yang dilakukan.
Ada hasil belajar, oke, dengan tes. Kemudian ada PJBL-nya. Berarti ada instrumen yang Bapak Ibu harus siapkan juga untuk pengumpulan datanya terkait dengan PJBL-nya. PJBL itu adalah model. Kalau model Bapak dan Ibu bisa siasatin dengan menggunakan instrumen observasi. Maka teknik pengambilan data yang kedua adalah observasi. Nah, yang ketiganya itu terkait dengan penggunaan tadi PowerPoint. Nah, tadi di bab 2 sudah disampaikan bahwa PowerPoint itu ditujukan untuk mengamati apa yang dilakukan siswa. Ada 2 centangan tadi Bapak. Nah, itu disampaikan di sini sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan. Nah, jadi ini tidak perlu lagi dikatakan. Nah, untuk sini tidak lagi Bapak Ibu katakan ada pretest post-testnya. Ini dihilangkan. Mengapa? Karena perlakuannya atau tes yang diberikannya juga menggunakan instrumen dengan jenis instrumen sama, yaitu instrumen tes. Tidak instrumen yang berbeda. Kemudian selain itu dalam penelitian terdapat, tadi sudah saya katakan 3 variabel. Nah, yang ketiganya harus didapatkan datanya, otomatis ada 3 instrumen. Nah, perlu ditambahkan lagi, lalu bagaimana data PJBL dan media PowerPoint-nya? Ini belum tertuang di sini. Jadi, nanti harus ketiganya ada. Oke, kita stop dulu. Ini ada yang resen. Boleh kita cut dulu. Saya silahkan. Bu, siapa nih? Ulul Ajmi. Boleh. Boleh. Ibu, ada yang mau Bunda yang mau ditanyakan? Bunda Ulul Ajmi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kalau tidak salah ingat itu waktu Mei sampai dengan Juni begitu ya. Itu ada libur. Nah, saya kemarin juga menuliskan, cuman saya tidak pakai tahun ajaran, hanya bulan Mei. Kemudian berlanjut sampai Agustus, kalau saya tidak ingat kemarin tuh mungkin nanti akan berubah juga karena nyatanya data saya belum selesai. Nah, dasar saya menggunakan Mei pada saat itu adalah karena perencanaan itu dilakukan sudah sejak Mei. Berarti nanti saya sebaiknya revisi begitu Pak ya, karena Juni kan libur begitu tadi penjelasannya, benar begitu Pak ya? Ya. Kemudian saya ada ini juga. Yang kedua, tadi untuk model pembelajaran kita berikan observasi. Observasi ini berarti nanti bagaimana pembelajaran itu berlangsung sesuai langkah-langkah, itu instrumennya yang diisi oleh observer ya Pak, atau betul, kita observer. juga Observer. oleh observer ya. Observer, ya. Kemarin saya kan memilih group investigation. Ya. Artinya nanti langkah-langkah itu oleh observer. Nanti yang diamati, yang diamati nanti oleh observer itu langkah-langkahnya nanti Ibu ditambahkan aja di apa 1 kolom 2 kolom di sisi setiap pernyataan itu untuk mencentang mana sudah terlaksana mana belum. Kemudian tambahkan 1 kolom lagi untuk catatan. Mungkin ada yang sudah, misalkan ada langkah yang sudah terlaksana namun perlu perbaikan. Nah, itu akan muncul catatannya. Nah, itu yang menjadi masukan buat diperbaiki di siklus berikutnya. Pertemuan berikutnya. Untuk waktu tadi bagaimana Pak? Untuk waktu jika yang dilakukan, jadi gini, ini judulnya PTK ya Bapak Ibu ya, penelitian tindakan. Jadi yang dibikinkan laporannya adalah tindakannya, bukan perencanaan. Kecuali buat teman-teman yang buat PTS masih memungkinkan ini di waktu libur, karena PTS itu kan sasarannya adalah guru. Yang jadi subjeknya itu guru. Tapi kalau PTS-nya subjeknya siswa, ya kembali lagi waktu libur kita perhatikan. Ya. Baik Pak, terima kasih, jelas sekali. Kita lanjut. Baik, Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya sebelum Pak Guru lanjut? Ini Pak Irfan nih, coba Pak Irfan, ada yang mau bertanyakan Pak Irfan? Iya,
Makasih Pak Mulis. Pak Bambang, ini tadi lanjut, yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan terkait hasil belajar yang dilakukan dalam penelitian tadi itu diperoleh dengan serangkaian tes dan praktek membuat video. Nah, di teknik pengumpulan datanya tadi saya masih baru melihatnya teknik pengumpulan serangkaian tesnya, terus praktik membuat videonya apakah dilakukan pengumpulan datanya atau seperti apa? Baik, data itu sesuai dengan variabel. Kalau kita punya 2 variabel, maka 2 teknik pengambilan datanya. Nah, yang tadi di contoh ini ada 3. Berarti kita ada 3 variabel, maka kita menggunakan 3. Yang pertama dengan tes itu untuk hasil belajar. Yang kedua untuk PJBL-nya harusnya ada lembar observasinya. Yang ketiga media PowerPoint-nya ini harusnya ada instrumen prakteknya. Nah, kenapa di situ perlu instrumen praktek bukan lembar observasi? Karena di bab 2 tadi, kalau saya runut ulang di bab 2 ini, di bab 2, inilah ada benang merahnya antara bab 1, 2, dan 3. Di bab 2 ini, pada saat membahas tentang PowerPoint ini PowerPoint, di akhirnya ini dikatakan dalam penelitian siswa diharapkan mampu. Nah, ini menjadi instrumen sudah ini sebenarnya. Ini menjadi kisi-kisi instrumennya. Dalam penelitian siswa diharapkan mampu membuat, melakukan. Nah, ini menjadi kisi-kisi. Maka apa yang tertulis di bab 2 ini menjadi rujukan bagi peneliti untuk membuat instrumen pengumpulan datanya. Berarti nanti dia membuat apa di sini? Ada lembar penilaian terkait dengan kegiatan prakteknya. Dan saya maklumi kenapa yang bersangkutan tidak memperlihatkan. Karena itu menjadi hak yang bersangkutan. Tetapi informasi datanya itu harus disampaikan. Ya gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi data itu, teknik pengambilan datanya, kemudian instrumennya itu terkait erat dengan bab 2. Sip. Oke. Lanjut nih, ada Bu Iin nih yang ingin bertanya. Silakan Pak Cecep atau Bu Iin. Ya, makasih Pak. Pak, saya Bu mau Iin dulu ya, silakan. bertanya. Saya Pak, saya mau bertanya masalah. Ya, silakan Bu. Ya, PowerPoint itu contohnya seperti apa ya Pak? Makasih Pak Bambang. Oke. Nah, saya tidak bisa menyatakan contohnya seperti apa karena yang tahu ini adalah peneliti sendiri. Tetapi dari apa yang diuraikan di sini, kita sudah bisa mendapatkan gambaran. Nah, kita lihat di sini. Ini PowerPoint yang dimaksud oleh si peneliti itu yang terkait dengan pembelajaran. Pembelajarannya seperti apa? Jadi PowerPoint itu menjadi media yang digunakan oleh si peneliti untuk menjadikan anak sebagai sarana belajarnya. Meliputi apa? Nah, di sini dikatakan membuat media promosi. Jadi sebenarnya PowerPoint itu akan dijadikan sebagai media promosi dari si peneliti. Jadi yang jelas peneliti yang tahu persis seperti apa. Cuma saya tidak bisa hanya bisa membayangkan kalau PowerPoint itu oleh si peneliti menjadikan tugas untuk aktivitas praktek anak. Anak ini materinya terkait dengan mata pelajaran tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, produk kreatif dan kewirausahaan ini nanti endingnya anak membuat sebuah media promosi dengan memanfaatkan PowerPoint. Lebih kurang seperti itu. Nah, apa yang dilakukan? Ini satu, membuat media promosinya, kemudian melakukan promosi dengan menjadikan media PowerPoint-nya itu sebagai sarana untuk media promosinya. Tadi membuatnya, kemudian sekaligus mempraktekkannya. Nah, seperti apa? Ini siswa sudah diuraikan di sini. Siswa menyiapkan alat dan bahan, kemudian melakukan praktek yang kemudian melakukan performan. Berarti ada semacam, kalau yang saya tangkap semacam presentasi terhadap produk. Lebih kurang seperti itu yang saya tangkap. Tapi yang tahu persis pasti peneliti. Nah, biasanya
biasanya tampilan medianya itu ada di lampiran Bapak dan Ibu. Tampilan medianya, tayangan potongan-potongan tampilan media itu disajikan di lampirannya sebagai produknya. Cuma cara buatnya seperti apa pasti dirahasiakan, karena kalau dibongkar semua dia buatnya seperti apa, caranya sebagainya, itu akan menjadi sama halnya dia membuka kartu untuk apa yang dia punya karya dipakai oleh orang lain. Ya. Oke, Iya, demikian Pak mungkin Bu Bambang, ya. terima kasih. Iya, Oke. berarti apa yang saya lakukan sudah betul, Pak. Jadi siswa membuat PowerPoint sesuai produknya yang dilaksanakan. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke. Ya, satu lagi sebelum kita lanjut lagi materinya. Ayo, Pak Cecep. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Pak Bambang. Malam Pak. Di sini saya hanya melihat tadi penelitiannya ditujukan di kelas 12 ya Pak, Bu Hamilah itu, Bu Hamilah. Sedangkan kita kan seingat saya kita harus di kelas 10 ya Pak, kalau nggak salah. Ya. Apakah boleh di kelas 11 atau 12 gitu Pak? Ya, sesungguhnya kalau menyajikan materi itu bisa saja, ini kewenangan guru ya, bisa saja itu diputar, bisa saja diputar. Nah, apalagi kalau sekarang sudah dengan konsep kurikulum merdeka, itu capaian pembelajaran setiap fase itu setiap guru bisa berbeda. Karena ada alur tujuan pembelajaran yang menjadi kewenangan guru, mana yang mau didahulukan, mana yang mau dikemudiankan. Nah, kalau yang saya tangkap apa yang dilakukan oleh Bu Hamilah ini lewat sekolahnya, boleh jadi di kelas 11-nya itu menghasilkan produknya. Gini Pak, di saya sendiri kan masalah saya ini dari bulan Mei itu saya masih di SMK Yadika, contohnya saya masih penelitian di sana. Nah pada saat tahun ajaran baru saya pindah sekolah, gimana tuh Pak? Tahun ajaran baru pindah sekolah SMK-nya. SMK-nya. Pertanyaannya, waktu Bapak melakukan PTK itu di awalnya dari sekolah yang berbeda ya gitu Pak ya? Ya, beda. Ya. Terus? Atau bisa diubah datanya gitu ya Pak? Sama sekolahnya aja gitu ya? Gini Pak, Bapak bisa nggak usah ubah data, laporkan aja dengan posisi data yang di sekolah waktu pertama Bapak. Oh gitu. Jadi laporan itu dibuat sebelum Bapak pindah tempat tugas. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Iya. Oke. Iya, silakan Pak Gung. Ya. Lanjut. Masih ada Pak Irfan? Atau iya, sedikit Pak Bambang. Boleh. Oh, silakan. Yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data tadi itu, yang praktek PowerPoint tadi itu, apakah seperti ini ya, instrumen kerja atau instrumen penilaian saat mereka praktik, atau seperti apa Pak Bambang? Nah, itu hak sepenuhnya dari si peneliti. Misalnya kira-kira seperti apa yang bisa digambarkan? Kalau yang saya tangkap dari apa yang dikerjakan oleh Bu Hamilah ini semacam LKPD. Jadi di LKPD itu nanti ada urutan kerjanya, ada prosesnya, itu bisa seperti itu. Atau bisa berorientasi buatnya seperti apa tanpa penuntun dan sebagainya, yang penting hasil. Itu bisa juga. Siap. Oke, yang jelas tadi kalau kita tangkap itu hanya ada dua. Pertama membuat, kedua memanfaatkan. Bisa membuat, bisa memanfaatkan. Nah, siap. Tentunya membuat yang benar itu seperti apa? Membuat yang benar itu seperti apa? Itu masuk pada materi ajarnya. Nah, kalau terkait dengan materi ajarnya berarti masuk pada RPP. Pasti ada dalam lampiran RPP. Nah, sama tadi saya bilang, mungkin dia menggunakan LKPD. LKPD itu adalah bagian lampiran dari RPP. Berarti ada di RPP. Kalau ini disajikan dalam laporan utuh, lampiran RPP itu termuat. Tetapi karena disajikan dalam bentuk artikel, nanti disajikan dalam artikel atau di seminarkan dan sebagainya, sifatnya tidak menyajikan lampiran-lampiran itu sebagai hal yang dikonsumsi oleh publik.
Gitu Pak ya. Tapi kalau untuk kegiatan kenaikan pangkat dan sebagainya, laporan mutu ini harus penuh sampai lampiran-lampiran. Jadi yang saya tangkap ini tersimpan di RPP-nya. Termasuk jenis instrumen hasil belajarnya. Ini kan instrumen tes. Bentuk tesnya seperti apa, kemudian soal-soalnya seperti apa, itu semua menjadi lampiran dari RPP, atau boleh jadi lampiran instrumen yang hanya disajikan dalam lampiran, tidak dihadirkan di di laporan ini. Siap. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu ya. Tadi kita bab 3. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini, ini teknik analisis datanya. Analisis data yang perlu dianalisis apa? Hasil belajar. Kenapa hasil belajar yang perlu dianalisis? Karena ini menjadi variabel harapannya. Yang lain itu variabel tindakan. Variabel tindakan nggak banyak yang kita analisis, tapi variabel harapannya yang menjadi hasil akhirnya, target akhirnya, itu yang perlu dianalisis. Nah, di sini ada sedikit Bapak dan Ibu. Ibu hamilah ini menggunakan hasil belajar itu dalam bentuk KKM dan dalam bentuk rata-ratanya, mean-nya. Apakah keduanya ini bisa digunakan? Bisa digunakan, tetapi jangan digunakan secara bersamaan. Cukup salah satu aja menjadi rujukannya. Kalau menggunakan rujukannya adalah KKM, jadikan KKM sebagai acuannya. Kalau yang jadi rujukannya adalah rata-ratanya, gunakan rata-rata. Nah, hal ini akan terlihat persis dengan urutannya dengan yang ada di latar belakang. Kalau Bapak Ibu di latar belakang mengatakan data awalnya itu berupa KKM-nya, yang siswa yang mencapai KKM-nya masih rendah, maka rujukannya KKM. Tapi kalau dilihat dari rata-rata capaian hasil belajar sebelumnya, berarti diambil dari rata-rata. Jadi ini jangan disajikan secara bersamaan, cukup salah satu saja. Kemudian dinyatakan capaian itu atau rata-rata capaian itu maupun rata-rata KKM sebagai rata-rata yang dicapai oleh berapa banyak siswa. Sehingga nanti data akhirnya akan merupakan persentase ketercapaian. Nah, ini saya sedikit. Nah, ini Bapak dan Ibu kita lihat di akhir adalah persentase capaiannya. Nah, pertanyaan besarnya, di sini tidak diuraikan bagaimana dengan hasil prakteknya. Karena tadi di awal sudah dikatakan hasil belajarnya itu diambil dari serangkaian tes dan praktek. Itu kalimat yang didapat di bab 2. Konsekuensinya praktek itu harus disampaikan. Apakah dinilai terpisah atau digabung? Kalau digabung, maka sampaikan di bab ini yang menyatakan bahwa hasil belajar itu merupakan gabungan dari instrumen tes dan hasil praktek. Nah, ini tidak dikatakan sehingga orang bisa menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda satu sama lain. Nah, ini mohon ditekankan lagi. Nah, kemudian di sini juga sudah saya katakan tadi, selain itu, jika ada data akhirnya disajikan dalam persentase KKM, maka min-nya tidak perlu diadakan. Jadi kalau kita lihat di apa yang dilakukan oleh Bu Hamilah ini berdasarkan KKM dengan persentase jumlah siswa yang mencapai KKM. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu tidak lagi di sini tidak memerlukan data terkait dengan min atau rata-rata sebagai rujukannya. Kemudian indikator. Nah, di sini ini saya temukan juga pada beberapa teman-teman kemarin pada saat mengumpulkan bab 1 sampai bab 3. Tertulis indikator keberhasilan penelitian ini dinyatakan berhasil jika hasil yang dicapai siswa memenuhi indikator keberhasilan penelitian, yaitu nilai lebih tinggi atau sama dengan 75 sesuai dengan KKM. Tapi tidak dikatakan berapa banyak siswa yang mencapai itu. Karena yang jadi orientasi akhirnya adalah siswanya. Ingat di tujuan itu. Di tujuan itu adalah siswa, bukan kegiatan belajar tapi siswanya, capaian siswanya. Maka Bapak dan Ibu harus perjelas nih ada berapa banyak siswa ya.
Jadi kalau ya, termasuk saya itu Pak, termasuk saya Pak. Karena begini, kalau hanya sampai dikatakan seperti yang tertuang di apa yang disajikan oleh ibu hamilah ini, berarti satu anak sudah sampai KKM aja berarti berhasil itu. Karena tidak ada acuannya berapa banyak, targetnya nggak ada. Nah ini yang perlu kita jadikan acuan. Oke, ini sekaligus kita saling mengingatkan. Nah sekarang masuk di hasil dan pembahasan. Nah, hasil penelitian. Di sini siklus 1. Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan pretest atau data awal sebelum siklus, maka ini mohon disajikan dulu data awal sebelum siklusnya. Ini loh kemampuan siswa kami itu begini. Tapi kalau tidak menggunakan pretest, langsung. Siklus 1-nya seperti apa? Nah ini sudah ada tahapannya dan selanjutnya. Kemudian pelaksanaan. Nah, di sini saya muncul lagi pertanyaan nih. Tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 31 Maret 2023. Ini berjalan mundur. Ya, saya yakin ini kesalahan pengetikan. Tapi walaupun kesalahan pengetikan, kalau sudah dilaporkan, ini kan jadi rame kalau dibahas di seminarnya. Bisa perang ya Pak? Bisa perang ini. Ya, kita lanjut. Nah, ini pertemuan pertama, kegiatan awal, ini biasa Bapak dan Ibu. Nah, foto-foto ini Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu disajikan, tapi di sini lebih pada narasi Bapak dan Ibu. Nah, foto ini buatkanlah dalam dokumentasi di lampiran saja. Ya. Nah, ini masih simpel Bapak dan Ibu, bisa diperpanjang kalimatnya. Modelnya konfirmasi, guru meluruskan jawaban dari siswa yang belum tepat. Nah, ini kalau mau dinarasikan lebih lagi silahkan boleh. Nah, yang saya jadi acuan ini Bapak dan Ibu di sini. Nah, ini ada data. Hasil siklus 1. Interval 75 sampai 100, sekian persen dan seterusnya. Dapatlah ketuntasan 12 orang. Kunci kelemahan ini di PTK ini, karena tadi di indikatornya belum tersampaikan berapa banyak siswa. Jadi kalau tidak disebutkan berapa banyak, ini siklus 1 sudah selesai ini karena sudah ada yang mencapai ketuntasan. Karena tadi di indikatornya hanya dikatakan siswa mencapai nilai 75 atau lebihnya, KKM-nya. Berarti ini kan sudah ada yang KKM, sudah selesai ini. Kalau kita jadi ini harus diperkuat kepada berapa banyaknya. Oke. Observasi ini. Nah, saya mau lihat di tahap refleksinya. Karena kuncinya ada di refleksi Bapak dan Ibu. Walaupun kita sadari selama kita mengajar jarang sekali melakukan refleksi. Nah, refleksi ini penting Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah dilakukan berdasarkan hasil dan seterusnya. Ini ada komentar saya sedikit. Di atas dikatakan hasil siklus 1 belum mengalami peningkatan. Ada kata-kata belum mengalami peningkatan. Kalau ada kata-kata belum mengalami peningkatan, maka menjadi pertanyaan besar, acuan dikatakan belum meningkat itu apa? Sementara di atas tadi hanya disajikan data siklus 1. Berbeda kalau disajikan data tambahannya prasiklusnya. Maka jelas belum mengalami peningkatan dibandingkan data prasiklus. Kalau dikatakan belum mengalami peningkatan tapi tidak ada data pembandingnya, kita nggak bisa mengatakan belum mengalami peningkatan. Nah ini tolong dicermati. Nah, kemudian, jika tidak memunculkan data pretest, maka cukup dikatakan belum mencapai indikator keberhasilan. Jangan belum mengalami peningkatan, tapi belum mencapai indikator keberhasilan. Nah, berapa indikator keberhasilannya? Nah, tadi yang masih kurang itu ditambah berapa nilainya. Selain itu pada tahap refleksi ini seharusnya peneliti pun mampu menyajikan apa yang menjadi penyebab belum tercapainya indikator keberhasilan tersebut. Ini yang KKM-nya nih baru 12 orang nih. Saya orientasinya bukan 12, harus lebih dari itu. Penyebabnya apa ya? Nah, penyebabnya itu Bapak dan Ibu ambil dari data
observasi yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Kan itu ada centangan-centangnya ya. Langkah ini sudah dilakukan, belum dilakukan. Yang belum dilakukan ditulis penyebabnya apa? Karena langkah pembelajarannya belum melaksanakan ini. Mungkin ada yang sudah dilakukan tapi ada catatan dari si observer. Nah, itu juga menjadi alasan penyebab data siklus 1 ini belum tercapai. Jadi sebenarnya gampang di sini Bapak dan Ibu nulisnya. Tinggal kita menyalin apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah tersajikan di lembar observasi, hasil observasi si observer. Tinggal menuangkan saja. Nah, termasuk penyebab, tadi udah penyebab ini diambil dari data yang diperoleh dari pelaksanaan PJBL dan penggunaan media PowerPoint-nya. Kenapa saya katakan dengan penggunaan media PowerPoint? Tadi di atas, Ibu Hamilah ini terkait dengan hasil tesnya itu, hasil belajarnya, itu tidak ada kalimat yang menyatakan apakah hasil praktek dan hasil tesnya itu digabung atau terpisah. Makanya kalau terpisah, maka penggunaan media PowerPoint-nya itu disampaikan juga apa yang menjadi kendala. Itu. Baik, sebelum saya lanjut. Ini ada Bu Iin. Diizinkan Pak Mulis ya, Bu Iin bertanya nih. Silakan Bunda Iin. Ada yang ditanyakan lagi? Udah, Pak. Udah. Lupa. Lupa turunin. Oh iya. Wah, ternyata tangannya tuh Bu, naikin terus. Sambil perjalanan nih Pak ke Jogja. Tadi sambil nyuruh. Oh, benar-benar kuat Ibu ini. Dalam perjalanan aja ngangkat tangan terus. Iya Pak, ini angkat tangan sambil nyetir ya Pak Bambang. Iya, ini baru mau pulang nih. Iya. Oke, ya, sip. Maaf ya Pak. Oke, sip, kita lanjut. Oke. Baik, kita masuk siklus 2 Bapak dan Ibu. Nah, ini di siklus 2 tahap perencanaan. Ini ada yang kurang di tahap perencanaan ini Bapak dan Ibu. Nah, oh iya, sekaligus di sini ada mempersiapkan RPP. Kenapa RPP-nya disiapkan lagi? Karena di tahap 1 dan tahap 2 RPP-nya, di siklus 1 dan siklus 2, RPP-nya itu bukan RPP yang sama, tapi merupakan kelanjutan. Ingat bahwa PTK dihadirkan untuk memperbaiki mutu pembelajaran tanpa harus menunda atau menghalangi proses ketercapaian target kurikulum. Artinya materinya berlanjut terus di setiap siklusnya. Kalaupun nanti muncul siklus ketiga, materinya berlanjut. Tetapi dengan media dan model yang sama. Nah, di sini saya kasih tambahan Bapak dan Ibu. Pada tahap ini seharusnya disajikan pula perbaikan apa yang dilakukan oleh si peneliti. Tadi Bapak dan Ibu di siklus 1 kan Bapak dan Ibu mendapatkan hasil refleksinya terkait dengan apa yang kurang berdasarkan data hasil observasi. Nah, yang kurangnya itu Bapak Ibu perlu perbaiki. Penjelasan perbaikannya ada pada tahap perencanaan di siklus 2. Nah, ini disampaikan. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah normatif saja biasa. Ini karena langkahnya nggak akan berbeda dengan langkah pembelajaran yang sudah. Mengapa? Ya karena menggunakan PJBL sama-sama PJBL. Nah, sekarang hasilnya di sini. Nah, hasilnya terlihat ternyata 18 orang tuntas, 3 orang tidak tuntas. Ini sudah mengalami proses. Nah, satu Bapak dan Ibu, hati-hati menyajikan jumlah siswa ini. Jangan sampai berbeda dengan apa yang ada atau yang disajikan di awal bab 3. Di awal bab 3 kan disampaikan berapa jumlah siswanya. Nah, ini tolong diperhatikan. Sering sekali Bapak dan Ibu di laporan seperti ini nanti di data hasil observasi yang disajikan di lampiran jumlahnya berbeda. Oke, nah di sini KKM kemudian nilai rata-rata grafiknya disajikan. Ini ada 85%.
Nah, katanya sih sudah tercapai, cuma kita nggak tahu tercapainya dari mana indikatornya. Ya, ini tolong diperjelas lagi. Ya, kembali Bapak dan Ibu yang menjadi sandungannya, karena indikatornya tidak tertulis di atas tadi. Ini udah. Jadi, nah, nanti Bapak dan Ibu yang sudah mengirim, Bapak dan Ibu kan nanti akan dibagi juga oleh Bu Umi terkait dengan link hasil koreksi. Nah, Bapak dan Ibu bisa belajar dari hasil teman-teman. Nah, Bapak dan Ibu bisa download hasilnya teman-teman untuk dipelajari. Mungkin ini Bapak dan Ibu tidak dapat file ini, tapi Bapak dan Ibu kalau sudah dibagi link itu nanti akan dibagi juga link link perbaikannya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengambil, cari karyanya Ibu Hamilah ini untuk Bapak Ibu download. Di situ sudah ada pembelajaran-pembelajaran yang akan Bapak Ibu dapatkan. Oke, kita lanjut sekarang pembahasan. Nah, terkait dengan pembahasan, ini sudah semua disajikan. Ada sedikit catatan dari saya Bapak dan Ibu. Nah, karena ini adalah pembahasan, apa yang disajikan oleh Bu Hamilah ini, itu dia kaitkan dengan tiga variabel yang digunakan tadi, yaitu PJBL, kemudian hasil belajar, kemudian PowerPoint-nya. Namun di sini yang perlu sekali Bapak dan Ibu ini, untuk memudahkan, Bapak dan Ibu bisa menyajikan dalam bentuk satu tabel. Hasil siklus 1, hasil siklus 2. Itu disajikan berdampingan. Nah, kemudian dari hasil tabel itu yang berdampingan, barulah Bapak dan Ibu memberikan penguatan terkait dengan capaiannya. Nah, siklus 1 berapa, siklus 2 terjadi pergeseran, nah terjadi penambahan. Nah, di situ Bapak dan Ibu berikan pembahasannya. Apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan tersebut. Nah, ini sudah diperlihatkan, sudah disampaikan oleh Bu Hamilah. Hanya saja lebih efektifnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan tabel yang langsung memunculkan siklus 1 dan siklus 2. Nah, itu terkait dengan ini Bu I ini ngangkat tangan mau bertanya lagi atau lupa nurunin lagi? Iya Pak. Oh, silakan. Memang saya nggak bisa turun ya, nggak bisa menurunkan. Keduanya saya memang mau bertanya. Gini Pak, untuk di lampiran, itu kan nanti pendukung data-datanya itu kalau hasil ulangan itu harus semuanya siswa hasil Alhamdulillah Pak Asep, gurunya guru Raka sekarang sudah ganti status jadi kepala sekolah. Luar Pertama biasa. yang Ibu siapkan atau lampirkan rekap hasil seluruh siswa. Nah, kalau hasil pekerjaan realnya boleh beberapa tetapi cukup di-scan atau difoto saja menjadi dokumen pendukung, dokumentasi kegiatan. Nanti kan Ibu mengambil gambar dokumentasi siswa sedang melakukan pengambilan tes hasil belajar. Nah, beberapa lembar siswa Bapak Ibu juga scan sebagai bukti kalau itu memang real adanya. Baik Pak Ayu, saya kirimkan lewat chat lagi ya. Nggak turun tangannya nggak apa-apa ya. Oke. Kalau saya mau tanya nanti langsung nanya aja. Mohon maaf ya gitu. Pak. Tuh ingat Pak Muhlis jangan diturunkan tangannya Bu I. Siap. Karena yang bisa nurunkan itu kalau nggak Pak Muhlis. Silakan yang baru bergabung. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Baik, kita selanjutnya ke Bunda Nen Rohani. Ya, silakan. Bunda yang kutanyakan. Iya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak kembali ke pengumpulan data, mohon diperjelas kembali. Kan saya pengumpulan data itu dengan observasi dan jaringan. Wah, ini nanti bisa dalam observasi itu ini apakah beda yang IT-nya mungkin masih perlu yang dilakukan oleh observer gitu ya Pak ya. Saya sebetulnya sudah ada di lembar kerja untuk individu dan kelompok. Dan gitu ya? Tadinya datanya itu hanya data untuk pribadi saja gitu, jadi tidak ditampilkan di sana. Nah, sementara Bapak tadi perlu data untuk hasil observasi itu juga gitu Pak ya. Nah, saya itu belum paham ininya apa mengangkat datanya itu gitu Pak. Oke.
Baik. Ya. Jadi kalau untuk lembar observasi, Bu yang Sumi, diobservasi itu hanya nuliskan nama, mungkin terkait ada kendala dengan Bu Sumi. model pembelajarannya. Jadi yang diobservasi kalau sudah menyangkut model pembelajarannya, maka langkah pembelajaran itu yang menjadikan acuan. Nah, yang diobservasi misalkan langkahnya dari 1 sampai 10. Langkah pertama sudah dilakukan belum? Kadang-kadang kita menyiapkan langkah pembelajarannya, model pembelajarannya, ada langkah pembelajarannya. Kita tahu nih langkahnya, tapi kadang-kadang kita waktu menyajikan itu kadang-kadang seenaknya kita, nyamannya kita lupa beberapa item-item itu. Dan boleh jadi item-item itu akan mempengaruhi capaiannya siswa. Makanya observasi itu sangat terkait dengan langkah pembelajaran. Dan yang kedua, bisa jadi hasilnya itu tetap dari langkah pembelajaran tadi. Oke, ini sudah kalau Bapak dilakukan Ibu oleh lihat, kita, namun apa yang yang dilakukan sudah masih kurang kan? berhasil Contoh misal di awal kegiatan pembelajaran ada memperkenalkan langkah dirinya pembelajaran di link Padlet. mengkondisikan siswa. Nah, oleh guru, oleh si observer diperhatikan, oh ini gurunya sudah mengkondisikan siswa untuk siap belajar. Mohon maaf, Caranya Bapak, apa? Mas Bu gurunya Timoter nanya yang ke punya siswanya, saya susah dicek buka siswanya siswanya itu untuk dicek itunya. sudah mana Gitu bukunya, ya. mana alat Oke. belajarnya, mana buku pegangannya sudah Iya, siap nggak? Oh, masih udah. belum Tetapi buka perkenalan oleh sesi observer elaborasinya itu ternyata masih memang muter sudah terus di dilakukan, tapi chatnya. pengamatan observer ternyata Baik. gurunya ini hanya memperhatikan 2 baris Ibu di pakai depannya, di laptop kah? belakangnya enggak. Nanti bisa aja observer Atau pakai menunjukkan HP? catatan di situ. Sebaiknya Tadi dilakukan Bapak pengkondisian punya HP saya kesiapan udah belajar terlihat siswa belum? untuk siswa secara Gimana keseluruhan. Ibu? Ibu Tidak Evi? hanya memperhatikan 1-2 Punya saya baris. udah terlihat belum, Pak? Nah, catatan Tadi itu udah akan nyoba, menjadi Bu perbaikan tapi di siklus tertumpuk kedua. di bagian 3 gitu. Ini perbaikan-perbaikan di siklus Oh gitu. kedua itu Kita sebenarnya lihat. simpel Bapak Tempatnya dan di Ibu. bagian Bukan 3. kita yang Di mendesainnya, bagian karena 3 itu ada semua Bu adalah Neneng. catatan-catatan yang didapatkan dari si Berarti observer. pindah Oh iya, betul. Ada Bu Itu Neneng terkait dan itu Bu Bapak. Evi ya Iya. sana. berbarengan Kemudian Mungkin mungkin bisa ya. bagaimana kalau saya ada 2 mungkin observasi, bisa pindah di bagian observasinya lain Ibu. pertama Iya, saya mangga, terkait dengan gurunya, mangga yang kedua saya pindah terkait ke dengan bagian aktivitas lain. siswa. Perlu nggak? Oke, baik. Bisa Betul. jadi wajib, bisa jadi sunnah. Sunnahnya Mestinya kapan? tadinya saya Sunnahnya maunya jika di di judul CGP PTK Bapak tuliskan dan sehingga Ibu Bapak itu Ibu tinggal hanya menempati menyangkut tempat-tempatnya. Tadi hasil ada belajar dan kendala saya penggunaan model pembelajaran. kehapus sehingga Tapi belum kalau sempat sudah membuatkan menyinggung lagi. juga misalkan aktivitas Sambil Bapak Ibu siswa, semua maka ada belajar untuk lembar menempatkan diri observasi sendiri. yang Oke. mengamati kegiatan Oke, ada siswa. Bu Yani. Jadi tergantung Wih, keren Bu judulnya. Yani. Kalau Fotonya. judulnya juga menyinggung tentang aktivitas, karena beberapa Guru kelas Ya, karya Bapak dan masih Ibu saya kosong perhatikan di ada bagian juga yang berapa ya, Pak? mengkaitkan dengan Biar aktivitas Ini nggak siswa. tertumpuk lagi. Nah, berarti kalau bagian sudah 8, mengkaitkan bagian dengan aktivitas 9. siswa, 9 maka ada Bapak 2 ya. Saya mencoba di lembar bagian 8 ya, Pak. observasinya. Siapa yang observernya? Oke. Bisa Ini oleh di bagian 1 orang 9 ya, kalau Pak. memang yang bersangkutan mampu, bisa Bagian diobserver oleh 9, silakan Ibu. lebih dari 1 orang. Sebab satu Untuk yang kelas mengobservasi B bisa kegiatan nempati pembelajaran, 11, 12, satu mengobservasi 13, aktivitas 14, silakan. siswanya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan Bu Neng Roha Ini ini. nanti akan kita PDF-kan, kita bagi di dalam grup sehingga nanti bisa saling Demikian untuk Pak Muhlis. berkomunikasi. Nah, Ada ini ada yang datanya. masih ada yang seperti reset itu. nih. Nanti seperti majalah Pak Bapak Muhlis Ibu. dia yang menentukan yang mana yang Ini mau kalau di PDF-kan. didahulukan. Oke. Nah, Itu Bu, mudah-mudahan nanti Bu ya, selama Bu 6 Neng Roha bulan, ini ya. kalau kita punya dokumen semacam ini, akan lebih mengakrabkan. Oh, ibu ini wajahnya tahu. Oh, ini langsung teringat. Ini namanya ini gitu. Kadang kalau kita baru pertemuan sekali gini untuk mengingatnya, kadang masih agak susah juga. Apalagi kalau namanya tidak ditulis sesuai dengan nama suaranya Pak yang Muklis kayak seharusnya. robot ya? Oh, sorry Pak Muhlis barusan. Saya pikir suaranya suara teman-teman yang resen. Kalau orang Sunda gampang ya, Pak. Neneng. Izin Pak Bambang mau tanya. Oke, langsung Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Gitu ya, Ya, Pak. Lebih mudah. terima kasih Makanya tadi teman-teman saya semuanya, luar bikin biasa Umi, pantunnya Pak Mulis, tadi Pak Pak Bambang. Asep. Ini pemaparan yang detail sekali Iya. dari bab 1 sampai bab 5 ini luar biasa memberikan pencerahan pada saya. Yang pertama yang saya tanyakan, kalau bisa
usul, bukan tanya, usul untuk revisi dan perbaikan seperti apa yang ditulis ini. Alhamdulillah. Ada Bagian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah terisi. Tinggal 10 dan kalau bisa selanjutnya. tetap ditautkan pada Yang link belum sehingga kami bisa silakan di membandingkan, bagian 9, permintaannya 10 Pak sampai Bambang berikutnya seperti itu ini. masih Terus ada terang saya tempat. melihat tulisannya Pak Bambang di revisi itu menarik sekali sehingga kami dapat memahami keinginan permintaan sesuai dengan yang benar Pak itu seperti Asep, apa. pengajar praktek. Sehingga Pak nanti Asep tadi ada yang pengajar hasil praktek sebelum untuk pada saat kelompok revisi muncul, 1 ya Pak kemudian Asep? hasil perbaikan seperti apa muncul juga di link tersebut. Ya Pak Yang Asep. kedua, Kelompok 2, berarti bisa saja mungkin Pak Bambang PTK itu Kelompok 2 bisa Pak Ayi dalam Kurniawan. satu semester itu 2 Pak Ayi di PTK kelompok muncul 2. ketika Kalau kita guru tersebut misalnya saya sendiri oh gitu. mengajar 2 mata pelajaran Di data yang saya produktif terima dengan PKK. Saya melihat ini mata pelajaran kalau PKK. Pak Asep PPA Jadi 1 apa yang gitu. digambarkan dari tadi ini sudah sering kami lakukan, kalau sudah di- sering saya lakukan, kalau di hal-hal yang pengelompokan terbiasa yang saya dari lakukan, sini, dari tapi BPJS tidak tertuang Jawa Barat, dalam penelitian Iya. dan dalam saya tulisan. di kelompok Jadi 2 saya pikir Oh gitu. mudah Datanya mungkin kenapa bisa saya, tapi dibalik belum ya? ada waktu saja untuk Oke, menulis oke, Pak Bambang. oke. Tapi bisa saja Baik. dalam Data satu saya semester itu 2 PTK Kalau Pak yang Dadan mata itu pelajaran berbeda mungkin Pak Bambang. Terima kasih. CGP-nya Pak Asep ya? Baik. Nah, yang pertama nggak Ya, perlu barusan- ditanggapi ya barusan karena saya usulan. coba Insya Allah Bapak hubungi, Bapak dan Ibu sekalian, sudah saya kasih link juga, nanti sudah oleh Bumi saya pasti akan dibagikan juga kasih link tahu jangan hasil pakai koreksi. ID Nah, link hasil belajar, koreksi ini mencoba masuk sifatnya mungkin, siapapun tapi bisa belum melihat ada- punya belum ada temannya. ini lagi. Yang Boleh. membagikan Pak Oke, Mulis. baik. Oh, yang membagi Pak Mulis ya. Baik. Iya, Nah, tapi Bu kan Sumi Bumi juga nanti Bumi yang CGP-nya akan Pak Asep mentautkan ya? di apa? Di Ya. deskripsi Oke, berarti grup itu, penamaannya hanya Ada, ganti. ada Pak. Nah, itu Gimana? itu linknya nanti Bapak dan Ibu bisa Tadi ada. manfaatkan Sekarang karena masih ini ada kita apa gimana, menjadikan rujukan adalah Masih punya masih Ibu enggak, saya hanya ngecek Hamila, aja. Bapak dan Ibu bisa dia Berarti hanya masuk ke link kesalahan nulis tersebut, di cari pengajar punyanya Bu Hamila, berarti kemudian hanya di-download penamaannya jadi PPA2 ya buat Pak Asep. dokumen Bapak dan Ibu. Sedangkan Nah, yang Pak kedua Ayi terkait di dengan PPA waktu 1 ya. kegiatan Oke, PTK. berarti tetap Berarti sebenarnya PTK anggotanya ini bisa kelompoknya dua, tetap. dua PTK satu Yang semester. berkurang berarti Kalau CGP-nya siapa? Ini? itu Pak Asep yang apa Pak Ayi ya? disampaikan bisa Yang bisa jadi tapi 5. oleh kalau menjadikan kebutuhan untuk Pak Ayi, Pak. proses Pak Ayi, ya. proses Yang mengundurkan angka diri. kredit Ya, tidak ya, diakui ya. Pak. Nah, itu Iya. aja. Bisa. Kalau di 10 LMS juga bisa. sudah namanya sudah tidak ada. Cuma Apalagi di data kalau sudah yang dilakukan Excel, dalam versi tim. Excel yang diberikan ke saya masih ada. Ini kan kita membahas per orang. Baik. Sementara dalam menyusun karya ilmiah itu boleh dilakukan secara tim. Kalau secara tim kan bisa Bapak dan Ibu. Oke, Itu boleh semuanya saja. sudah Tetapi nih. kembali lagi kalau mau jadikan rujukan Assalamualaikum, untuk angka Bapak. kredit, itu dalam Waalaikumsalam acuan itu Ibu. hanya boleh Ya mungkin Tadi- ada maksimal 2 untuk Disampaikan? 1 tahun. Iya, tadi saya nggak ada sinyal, Maksimal terus 2. pas barusan masuk. Kalau Oke. saya kelasnya A Nah, atau B ya? Lanjut, Bu Bu Rawati. Ibu Ulfa. Ibu Bu Rati. Ulfa itu Iya, terima menurut kasih Pak data Bu Ulfa kesempatannya. kelasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelas Salam. A2. Berarti A1 Tadi ya Pak minta Ayi ya? maaf sebelumnya sempat saya berarti terlewat berarti penjelasan tentang isi itunya harusnya dari prasiklus. 10 ke sana ya Pak? Oh ya. Udah nggak apa-apa Bu, bebas. Itu kan Kita dilakukan ini pas sebelum siklus yang penting pertama. satu kelas kalau ini. Bebas. Jadi- Dan tidak wajib kok Bu. Ya Bapak. Oh, terima begitu ya? kasih. Tidak wajib Pak. Yang penting masuk Semacam saja saya dulu judul ya Pak ya. penelitiannya ini tentang Nah, ya. Karena ini pembelajaran kan diferensiasi itu kan sama- wajib adanya asesmen diagnosis. Asesmen Oke. diagnosis. Sudah Apakah masuk. perlu ditampilkan Berarti ada atau tidak perlu? Oke, asesmen diagnostik itu bukan asesmen terkait dengan siklus PTK. Asesmen diagnostik itu adalah salah satu cara untuk Bapak Ibu guru mendapatkan informasi awal terkait dengan siswa kita. Dan asesmen diagnostik tidak selamanya dalam bentuk tes. Iya. Tidak selamanya dalam bentuk tes. Misal, saya guru kelas 2. Kemudian saya mau melakukan pembelajaran, butuh tes diagnostik, informasi awal tentang siswa saya. Saya tidak mesti harus dengan tes. Saya buka rapotnya siswa, lihat catatan wali kelasnya yang sebelumnya, itu sudah menjadi data diagnostik awal. Diagnostik. Ya. Nah, atau mungkin informasi dari guru BK-nya, atau mungkin catatan-catatan yang ada yang tersimpan sebagai rekam jejak siswa kita di tahun sebelumnya, itu bisa menjadi. Jadi sekali lagi tes diagnostik bukan bagian dari pretest. Kapan pretest untuk PTK ini dimunculkan? Pretest itu nggak wajib Bapak dan Ibu. Karena sesungguhnya pretest itu adalah data yang kita butuhkan untuk menunjang latar belakang penelitian kita.
Nah, sebenarnya kalau datanya sudah ada, kita nggak perlu. Kapan kita mau pakaikan pretest? Misal saya mengajar siswa kelas 1, semester 1, yang data sebelumnya adanya di SMP. Saya nggak tahu data dia di SMP. Itu kita bisa menggunakan Prasiklus. Tapi kalau kita mengajarkan di semester 2 ada data semester 1, semester 1 kita bisa jadikan acuan. Atau siswa kelas 2 data kelas 1-nya. Tetapi kalau siswanya kelas 1 otomatis kan datanya SMP. Data SMP itu yang belum kita miliki. Itu yang kita perlukan Prasiklus. Ya gitu mungkin ya Bu ya. Ya kebetulan kan saya ambil data dari kelas 10. Jadi saya tidak punya gambaran bagaimana kemampuan awalnya mereka, berarti untuk asesmen diagnostik itu perlu ditampilkan ya Pak? Bisa. Ibu kalau mau memanfaatkan asesmen diagnostik, jangan asesmen diagnostiknya terkait dengan profil belajar siswa. Tapi kaitkan, kalau Ibu ngaitkan yang profil belajar nanti nggak nyambung. Iya. Kaitkan dengan kemampuan awal siswa. Iya. Oke. Terima Sip kasih, ya Bu ya. Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya? Nah, kita lanjut dikit Pak. Oke, silakan Pak. Iya, masih belum masuk di tinggal gini Pak. Nah, ini di kesimpulan. Nah, ini Ibu Hamilah ini menyajikan kesimpulan satu paragraf, yaitu kesimpulan dari penelitian adalah penerapan mode pembelajaran ini PBL lagi tulisnya, yang di awal PJBL. Mungkin yang di bawah PJBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dibuktikan dengan hasil dan seterusnya. Apakah ini menjadi kesimpulan? Jawabannya belum sempurna, Bapak dan Ibu. Karena apa? Kesimpulan itu sesungguhnya adalah jawaban dari rumusan masalah. Ingat kembali di bab 1. Di bab 1 rumusan masalahnya ada berapa? Kalau ada 2 maka 2 kesimpulannya. Kalau ada 3 kesimpulannya. Ingat, tidak usah lagi menyajikan data. Karena data sudah ada di bab 4. Kesimpulannya tinggal menjawab pertanyaan di rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah itu ada pertanyaan tentang bagaimana penerapan ini dapat meningkatkan hasil belajar. Kata bagaimana itu, maka jawabannya nanti yang menjadi kesimpulan, itu proses yang Bapak Ibu lakukan yang diceritakannya. Jadi untuk meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran PJBL dan memanfaatkan media PowerPoint, itu dilakukan dengan cara apa saja sampaikan. Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi kata bagaimana itu terkait dengan proses ya Bapak dan Ibu. Nah itu sedikit Pak Muhlis terkait dengan bab terakhir dan jangan lupa daftar pustaka. Nah ini kebetulan ada daftar pustaka seperti ini. Ini sangat tidak dibenarkan daftar pustaka yang seperti ini. Benarnya seperti apa? Bapak dan Ibu silahkan saya izinkan kembali untuk melihat di deskripsi grup kita. Itu ada link terkait dengan materi. Nah, terkait dengan link materi itu kalau nggak salah ini di pertemuan pertama ini terkait dengan daftar pustaka ini. Iya betul Pak. Oke, acuannya cara penulisannya itu sudah ada di situ. Oke, demikian dari saya Pak Muhlis untuk Pak Guru minta izin, Pak Guru. Minta izin karena ini kan baru saya lihat baru dari 1994 baru 4 yang ngumpul. Mungkin kita berikan saja waktu sampai minggu depannya Pak Guru ya. Boleh. Pak Guru juga punya ada waktu untuk gitu. Iya, boleh. Ya, baik. Ya, kita respon dulu ada yang resen Pak. Silakan Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam. Semangat. Kameranya ya. Gini, saya tadi menyimak sedikit tentang asesmen diagnostik. Oh ya. Ya, kebetulan memang saya pengen PTK-nya tadi di kelas 10. Nah, asesmen menurut pengamatan saya, apalagi sekarang kan kami yang di madrasah sudah IKM. Iya. Nah, sedangkan materi yang karena di awal tahun tentu materi pertama. Iya. Nah, kesulitan untuk asesmen diagnostiknya. Nah, kalau saya
Masalahnya materi yang pertama ini Pasti sulit. Anda belum tahu gitu ya. Ya, Mas. Oke. Sulitnya gini, karena pertama materinya banyak. Yang kedua saya materi pelajarannya biologi. Di SMP kan tidak ada. Di SMP adanya IPA. Ya. Jadi apakah bisa data tahun sebelumnya? Jadi kan kesulitan pembelajaran. Gitu bisa nggak? Boleh. Gitu ya. Jadi begini Bapak dan Ibu, menggunakan pretest itu makanya saya katakan pretest itu nggak wajib. Iya. Nah, pretest itu nggak wajib. Itu hanya data yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung latar belakangnya. Namun jika latar belakang itu menurut Bapak dan Ibu sudah bisa menggambarkan apa yang menjadi acuan penelitian Bapak dan Ibu, ya nggak perlu. Latar belakang itu Bapak dan Ibu itu bisa diambil dari dua hal. Pertama, kesulitan materi. Iya. Nah, kesulitan materi itu datanya dari mana? Bisa data lihat hasil ulangan siswa tahun sebelumnya, walaupun siswa kita ini berbeda loh. Iya. Tapi kesulitan belajarnya bisa tercermin dari hasil siswa kita tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, siswa saya belajar materi ini, nilainya banyak yang rendah. Oh, sulit nih materi. Ada apa di materi? Nah, sekarang itu menjadi rujukan, itu menjadi acuan boleh. Atau bisa menggunakan siswa yang bersangkutan. Nah, kalau siswa yang bersangkutan, berarti kan nggak boleh materi pertama. Materi yang kedua dan seterusnya. Jadi bisa tingkat kesulitan materinya, bisa tingkat penerimaan siswa. Kalau menggunakan tingkat penerimaan siswa, maka yang digunakan adalah jangan materi pertama. Karena nggak mungkin kita tahu informasi siswanya. Tapi kalau menggunakan tingkat kesulitan materinya, itu berdasarkan pengalaman guru. Bisa. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah siapa ya? Bunda Wiwi. Oke. Bunda. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, Pak. Ya, boleh. Terkait ini, saya tadi belum begitu paham. Kalau membuat PTK itu, kalau membaca PTK yang sudah selalu menghadirkan instrumen keaktifan siswa gitu, Pak. Apakah keaktifan siswa itu harus selalu diobservasi gitu, Pak, atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Aktivitas siswa memang layaknya instrumen yang bisa menggambarkan apa yang diinginkan, data yang diinginkan, itu lewat observasi aktivitas siswa. Nah, kembali, apakah ini wajib? Wajib dengan catatan jika di judul memang aktivitas siswa menjadi bagian dari variabel. Nah, kalaupun tidak ada variabel yang mengangkat tentang aktivitas siswa, disajikan boleh, tidak pun nggak apa-apa. Disajikan itu nanti untuk memberikan informasi sebagai temuan lainnya. Nah, jadi nanti di kesimpulan sudah disampaikan kesimpulan 1, 2, 3 sesuai dengan rumusan masalah, sampaikan juga. Dalam penelitian ini juga diperoleh temuan lain berupa aktivitas siswa. Itu boleh. Jadi bersifat pelengkap gitu ya, Pak? Iya, pelengkap. Ya namanya pelengkap kan untuk membuat orang kenyang itu kan penting ada sepiring nasi. Kalau ada tambah sepotong lauk kan boleh gitu. Iya. Jadi lebih lengkap. Dan sambal. Udah bikin lapar sudah. Terima kasih Bapak. Oke. Sama-sama Bunda. Adakah yang mau bertanya lagi? Pak De kemana nih Pak De? Nggak ada suaranya. Oke, Pak Muklis. Masih gangguan sinyal kah? Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Masih ada setengah jam ini. Kalau nggak ada, ada. Ada. Siapa? Bu Ulul. Ayo Bu. Terima kasih. Mohon maaf, tanya lagi. Boleh. Tadi kalau saya tidak salah, untuk mengobservasi aktivitas siswa ada observer lagi. Berarti ini bukan dinilai oleh kita penelitinya ya Pak ya?
Ya, aktivitas siswa oke, itu. betul. Baik. Kalau memang mampu untuk satu observer, ya silahkan. Tapi kalau boleh saya sarankan, biar tidak ada tidak ribet dengan instrumen kiri kanan, karena kalau kita sudah mengamati observasi siswa, yang siswa diobservasi itu kan sifatnya individu. Sifatnya individu. Maka dari ujung belakang siswa sampai depan tuh kita amati semua. Makanya sebaiknya menggunakan observer lain. Nah, kemudian guru bagaimana? Guru biarlah berperan sebagai peran utamanya. Kan kalau yang lain kita butuh peran pembantu. Nah, jadi biar lebih fokus dengan kegiatan pembelajarannya. Observer yang saya pilih nanti observer yang sebaiknya itu kenal anak-anak begitu Pak ya, supaya nggak repot itu tadi namanya siapa ya, ini siapa gitu ya. Ada teknik Bu. Ada teknik. Gimana tuh? Ibu bikin denah tempat duduk. Cukup pakai angka 1 sampai sekian siswa berdasarkan denah. Jadi si guru itu cukup melihat denahnya aja si ini itu gampang. Nggak perlu harus menghafal namanya kan. Pakai denah aja. Iya. Saya sulit menghafal nama. Kalau mau yang ribet gampang, setiap anak dikalungin papan nama besar-besar kayak orang mau ikut lari maraton gitu, kasih nomor dada. Atau mungkin atau saya cari teman yang juga mengajar di kelas itu dan hafal anak begitu bisa Pak ya. Yang hafal anak itu guru BK. Misalnya bisa juga misalnya wali kelasnya atau guru yang sama-sama ngajar di situ. Iya. Aduh ini baru nih Pak, saya nggak kepikiran bahwa observernya itu harus 2 ini, sebaiknya memang 2 ya. Iya, oke. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ditanya. Wah, ini mikir atau bingung? Hayo, gitu ya kalau di kelas kan gitu. Ada yang mau tanya diam, ngerti diam. Saya Pak Bambang. Pak Bambang. Ayo. Oke, silahkan. Itu tugasnya tuh paling terlambat kapan ya? Itu di grup udah Bu, 31 Juli Bu. Ayo, baca. Saya tuh di jalan jadi belum dibaca. Ayo. Nanti dibaca ya. Ayo, belum dibaca udah nanya. Ayo. Nanti saya galak nih. Ayo dah. Halo Bumi. Ya. Pak Guru, ini mohon koreksinya, terutama masalah pengutipan pustaka yang dari internet gitu. Kan itu baru ya. Kalau dulu kita menyusun skripsi itu nggak ada internet soal dulu Pak ya. Belum ada internet. Zaman jadul. Zaman jadul. Kalau dari awalnya pemindahan nama belakang yang disajikan terus tahun dan sebagainya ke sananya judul dan sebagainya lah. Tapi linknya itu yang menjadi itu. Saya mencantumkan di situ tuh waktu tanggal dan waktu mengakses itu. Apakah itu harus dicantumkan atau bagaimana? Mohon koreksinya. Oke. Daftar pustaka itu tujuannya agar si pembaca itu bisa merujuk sebagai sumber data, sumber referensi. Nah, kalau Bapak Ibu menyajikan data diambil dari internet, maka pertanyaan besar apa yang paling mudah untuk mengakses kembali oleh si pembaca? Adalah link. Makanya link itu perlu sajikan link. Kemudian kapan diaksesnya? Itu ada kepentingan lain. Kepentingan yang pertama apa? Boleh jadi, misalkan kita ambil di blog Bapak dan Ibu ya. Si pemilik blog kan dia bisa mengedit-edit. Dia bisa mengedit apa yang dia tulis di blog. Nah, misal saya waktu mengambil misalkan pekan yang lalu, begitu oleh si pembaca ternyata kalimatnya berbeda, itu menjadi bukti kalau memang itu sudah diedit. Dan biasanya di blogger itu tak ada tanggal editnya. Nah, itu sebagai otentik apa yang kita lakukan, memang bukan mengada-ada. Nah, adanya apa gitu. Nah, yang kedua,
Yang kedua, tanggal yang kita ngambil sebagai rujukan itu untuk menunjukkan apa yang kita kutip itu sebagai barang baru atau barang lama. Karena referensi sebaiknya jangan menggunakan referensi yang sudah lama. Judulnya juga yang namanya kita publish itu kan sebuah publikasi ilmiah. Yang namanya publikasi itu barang baru yang dipublikasikan, bukan barang lama. Maka referensinya pun kita jangan menggunakan referensi-referensi yang sudah lama. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu ya. Kemudian bagaimana cara mengkutip dan sebagainya. Silahkan Bapak dan Ibu masuk di grup itu, klik aja grup kita. Kemudian di logo grup Bapak Ibu klik, nanti ada deskripsinya. Kalau nggak salah itu yang paling bawah itu Bu Umi kemarin baru masukkan itu adalah link materi. Nah di link materi itu Bapak Ibu akan masuk di situ, nanti lihat PPT yang kita bahas setiap pekannya. Di PPT yang pertama itu di situ sudah ada terkait dengan mengutip, cara mengutip, kalau nggak yang pertama, yang kedua itu cara mengutip dan cara menulis daftar pustakanya itu sudah ada. Tinggal biar lebih jelasnya. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti kita bahas tentang jurnal ini juga, cara apa yang harus dituangkan di jurnal ini. Di sini juga sudah ada bagaimana daftar pustakanya yang harus disajikan. Nah, baik Bu Umi, saya minta waktu untuk menuntaskan terkait dengan jurnal. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jurnal, ini saya berikan Bapak dan Ibu, ada jurnal, ini ada selingkungnya, bukan selingkuh ya Bapak dan Ibu, selingkung. Bahaya. Jadi ada selingkungnya, ini saya ambil dari jurnal Japri Edukasi, terbitan IGI Wilayah Bali. Nanti ada nomor kontak yang akan saya berikan di grup Bapak dan Ibu ya, silakan dihubungi di sana. Nanti Bapak dan Ibu bisa sampaikan aja ke yang bersangkutan. Kami adalah peserta pelatihan PTK yang kebetulan oleh saya yang menyampaikan materinya dan diberi rujukan ke sini. Nah, nanti Bapak dan Ibu terkait dengan sistematikanya, selingkungnya, setiap jurnal itu beda-beda Bapak dan Ibu. Jadi mengubah karya Bapak Ibu menjadi sebuah artikel, saya tidak berani mematok ini yang benar, tidak. Karena setiap jurnal dia memiliki tata cara, etika, dan sistematis sendiri. Maka kita mengikutinya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mencari jurnal-jurnal yang lain, sudah dapat nomor kontaknya, yang pertama Bapak Ibu tanyakan, selingkungnya gimana? Sistematika penulisannya gimana? Itu yang menjadi acuan Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa mengecek di websitenya LIPI terkait dengan ISBN-nya. Ini ISBN-nya aktif atau tidak, dan sebagainya. Dua itu jadi aman Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita coba membahas lebih lanjut. Nah, ini sudah ada syarat artikelnya. Jadi ada jurnal yang khusus PTK saja. Nah, kebetulan ini jurnal Japri Edukasi ini dia untuk artikelnya banyak, bisa hasil penelitian, bisa hasil kajian. Jadi bisa berupa penelitian, bisa berupa kalau kajian nanti karya-karya perspektif Bapak dan Ibu bisa masuk di sini juga Bapak dan Ibu. Aksi hasil praktek baik Bapak dan Ibu juga bisa disajikan di sini. Karya-karya inovasi Bapak dan Ibu bisa sajikan di sini. Itu boleh. Ya, berupa PTK, PTS, kemudian best practice ataupun karya inovasi lainnya. Nah, kebetulan Japri ini dia bisa menampung semua. Kemudian artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar. Jangan grogi dulu Pak, Bu. Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris nih, gimana ya? Di situ dituliskan atau, bukan dan.
Kata atau bisa dua bahasa, bisa satu bahasa memilih. Tapi kalau kata dan, wajib dua bahasa. Kemudian teknik penulisan. Naskah diketik dalam format aplikasi Word atau sejenisnya. Kemudian di situ sudah ada, perata kiri kanannya sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu menggunakan jangan rata kiri, rata kanan, dari dua-duanya sama-sama rata, kiri kanan. Jenis hurufnya, kemarin kan ada yang, kalau saya perhatikan karya Bapak dan Ibu, yang Bapak Ibu kumpul tugas itu kan jenis hurufnya macam-macam. Nah, sekarang diseragamkan. Nah, memang selama ini saya sengaja belum menyampaikan jenis hurufnya, aturan penulisnya, berapa majunya, dan sebagainya. Karena itu sifatnya mudah. Yang penting isinya dulu. Apa artinya kita pahami jenis hurufnya, margin kiri kanan, fontnya, sebagainya, tapi isinya nggak ada. Ya, kita benarin dulu isi. Nah, kemudian size-nya itu 12. Kemudian menggunakan spasi 1,5, margin atas dan kirinya 3, margin kanan dan bawahnya 2. Jumlah halaman 8 sampai 12. Bapak Ibu punya PTK itu halamannya di atas 30. Bapak dan Ibu itu di atas 30. Bahkan ada yang sampai 60. Nah, diartikelkan menjadi 8 sampai 12 halaman atau setara dengan 4.000 sampai 6.000 kata. Artinya Bapak dan Ibu wajib melakukan pemangkasan kata, kalimat, bahkan paragraf. Nah, sistematikanya mulai dari judul, ditulis dengan singkat padat. Nah, dari sisi judul Bapak dan Ibu sudah singkat padat Bapak dan Ibu. Kemarin kita sudah membahas jangan lebih dari 20 kata. Nah, itu maksudnya agar Bapak dan Ibu pada saat mengubah ke artikel jurnal, judul itu tidak lagi nampak banyak. Kemudian hal-hal lainnya, untuk nama jangan ditambahin dengan gelar, tanpa gelar Bapak dan Ibu. Letaknya persis ada di bawah judul. Artikel yang berasal dari kelompok, ini nggak perlu kita bahas karena Bapak dan Ibu buatnya masing-masing. Kemudian jangan lupa sajikan biografi singkat yang ditulis di akhir artikel, jadi bukan di awal. Dia adanya di halaman belakang. Kemudian instansi dan alamat penulis juga disajikan dan ditambahkan dengan emailnya. Abstrak. Nah, ini mulai nih. Kan kemarin Bapak Ibu membuat dari bab 1 ya. Sekarang tambahkan abstrak. Abstraknya 200 sampai 250 kata. Kemudian cantumkan kata kunci. Kata kunci itu yang paling gampang Bapak Ibu ambil dari variabelnya. Nah, di bab 2 itu Bapak dan Ibu sudah menulis tentang variabelnya kan? Nah, itu sudah jadi kata kunci. Dicetak miring dan sebagainya. Nah, sekarang masuk batang tubuh artikel terdiri atas pendahuluan. Jadi pendahuluan itu ada bab 1. Bab 1 itu pendahuluannya Bapak dan Ibu. Nah, bab 1 sebagai pendahuluannya itu maksimal 20%. Jadi kalau tadi ada sampai 12 halaman. Kalau 12 halaman, maka 12 halaman itu 20%-nya. 20% dari 12 halaman sekitar 2 sampai 3 lembar. Itu isi dari pendahuluan. Ya. Pendahuluan itu isinya itu tentang bab 1, ambilnya latar belakangnya. Kemudian rumusan masalah. Nah, ini kita lihat di poin 7. Pendahuluan berisi latar belakang, kemudian masalah penelitian, latar belakang masalah penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Nah, identifikasi ini biasanya sudah masuk di latar belakang. Kemarin Bapak dan Ibu ada yang menulis identifikasi masalah. Nah, saya katakan identifikasi masalah itu langsung disatukan aja dengan latar belakangnya. Jadi langsung pada saat Bapak dan Ibu menuangkan latar belakang, pendahuluan itu sudah nyambung semua di situ. Kemudian metodenya,
Ini terkait dengan bab 3. Pembahasan bab 4, kesimpulan bab 5. Kemudian ucapan terima kasih, daftar pustaka, ikutin alur ini Bapak dan Ibu. Dan itu yang bisa saya sajikan untuk jurnal. Ini ada yang kutipan internet Bapak dan Ibu, tekniknya. Sudah ada di sini. Nah, cara pengirimannya juga sudah ada. Bapak dan Ibu tinggal mengirim formnya, sudah ada alamat webnya. Nanti akan saya kirimkan nomor kontaknya. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Oh iya, Bapak dan Ibu kalau kesulitan untuk mengubah juga atau mungkin baru belajar mengubah kurang yakin di jurnal ini Bapak dan Ibu juga diberi bantuan juga untuk dimintai bantuan untuk mengeditnya, mengubahkan dari PTK-nya menjadi menjadi artikel. Tapi tentunya dengan ada kontribusi tambahannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jurnal ini Bapak dan Ibu. Jadi intinya jurnal itu tidak susah, artikelnya tidak susah, karena sifatnya artikel adalah meringkas apa yang Bapak Ibu sajikan. Bahkan saya itu kesulitan kalau bikin artikel Bapak dan Ibu, saking hobinya meringkas, terlalu sedikit. Akhirnya sudah diringkas, dikembangkan lagi, mencapai sesuai dengan target jumlah halaman yang diminta setiap jurnal. Nah, itu sedikit tambahan Bu Umi dari saya, Pak Muhlis. Saya serahkan sepenuhnya kembali pada Bapak, Pak Muhlis dan Bu Umi. Terima kasih Pak Guru. Ini ada yang minta mohon di-share. Ya, nanti di-share ya. Ya, nanti ini saya kirim semua di link materi. Yang saya share cuma satu nomor kontaknya. Di grup, akan saya share di grup nomor kontaknya. Oke, tadi udah ini. Bang, mengganggu sedikit. Boleh Pak Muhammad. Ya, sedikit aja ya. Untuk satu tahun boleh nggak Pak? 2 PTS tambah sama jurnalnya. Boleh Pak, boleh Pak. Tadi kan ada pembatasan. Oh masih boleh? Boleh. Jadi logikanya cuma saya sarankan kalau bikin 1 tahun PTS jangan di semester yang sama Pak, digeser ke semester yang satunya. Oh iya. Oke. Yuk. Ada lagi kan? Pak. Iya. Ada lagi kan yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada. Oke. Pak Bambang. Apa? Ya. Untuk pengumpulan bab 1 sampai 5 itu lampiran-lampiran semua harus dimasukkan atau tidak? Enggak usah Pak. Enggak usah Pak. Hanya bab 1 sampai bab 5. Nanti saya jual Pak, bahaya. Iya. Terima kasih Pak. Yuk. Kok mau jual-jual? Lah, kan dikasih barang gratis yo. Karena saya yakin Bapak dan Ibu salah satu kesulitan teman-teman menyusun PTK itu terletak pada instrumen. Nah, kalau Bapak Ibu ngasih lampiran, saya lumayan dapat instrumen gratis. Betul sekali Pak, betul sekali itu suntik. Pak Guru, ini ada yang bertanya di chat. Silakan. Nanti saya bisa ngumpulin besok. Iya, bisa. Sip. Pak Guru, daftar pustaka. Misalnya kita menyebutkan buku sebagai rujukan, apakah harus punya hard copy atau soft copy-nya? Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah. Nah, itu tidak dibutuhkan dia hard copy atau soft copy-nya. Yang penting itu isinya memang sifatnya benar sesuai dengan aslinya. Karena kalau berbeda dengan aslinya nanti kelihatannya kesannya jadi mengada-ada. Plagiat. Kalau plagiat itu nggak mau menyalin tapi nggak menulis rujukannya. Oh oke. Siap. Itu mahwak. Kak, nanti dulu, tahan. Pak Bambang. Yuk. Untuk objek yang kita teliti tadi ada pendapat tidak boleh menggunakan objek siswa kelas akhir. Benarkah? Enggak juga sih. Boleh kok. Boleh. Hanya diperkirakannya kalau menggunakan kelas akhir jangan sampai waktunya mepet dengan pelaksanaan ujiannya. Oh iya ya, siap. Khawatirnya kita nambah siklus ternyata sisanya sudah keburu tamat, siklusnya belum nyampe. Oh iya ya. Nah, itu dia. Oke.
Pak Guru, apakah dalam PTK semua bahan penelitian dilampirkan seperti deskripsi? Kalau laporan, iya. Apa saja yang harus dilampirkan di materi ada. Materi, kalau nggak salah materi terakhir itu ada terkait dengan lampiran-lampirannya apa saja. Nah, nggak dibacakan. Iya. Kan harus berliterasi. Jadi teman-teman baca juga. Harus baca. Oke, udah. Adakah yang mau bertanya lagi? Semangat ya, dikasih waktu nih sama Pak Guru sampai akhir Agustus. Ya. Alhamdulillah bisa lega dikit. Ya, itu baru mengumpulkan ya. Waalaikumsalam. Dari Jogja. Onje, Pak Jimmy. Teh Umi. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak. Mohon izin tidak menampilkan video biasa, panas di sini. Oke, tadi saya ketinggalan Teh Umi dan Pak Bambang untuk apa? Ketinggalan info untuk biaya jurnal. Nanti mohon dikasih info ulang. Terima kasih. Baik, untuk kontribusi jurnal saya tidak akan menyampaikan, nanti dibilang saya jualan lagi Pak. Nanti saya memberi nomor teman-teman tim penerbit jurnalnya. Ada redaktur jurnalnya, nanti di sana akan ada lebih jelas dari mereka langsung. Karena itu beda-beda Pak. Ada Bapak mengedit sendiri atau dieditkan oleh mereka, itu beda Pak. Biasanya kita terima jadi gitu Pak. Ya itu makanya kalau Bapak Ibu sudah mengeditnya tinggal langsung diterbitkan, itu beda dengan kita mengirim PTK jadi mereka yang edit. Oke, siap. Ya, Oke, ditunggu itu Pak Bambang karena itu kan poin utama kan itu terkait dengan apa unit cost-nya kan di situ. Sip. Guru, ya Pak. Ya. Udah jadi kepala sekolah. Dulu kita waktu di VCT dia masih jadi guru, sekarang udah jadi kepala sekolah. Selamat Pak ya. Saya sudah hatam Pak jadi kepala sekolah. Terima kasih. Tinggal traktirannya Pak Jimmy ya, nanti kalau saya ke Jogja. Kalau Pak Jimmy nyicipin jadi kepala sekolah, saya sudah hatam Pak. Iya, makanya kan Teh Umi itu kan sering ngerjain saya, jadi apa mau mentang-mentang jadi kepala sekolah sekarang sombong. Padahal karena ya enggak sombong lah, karena tahu sendiri kalau kepala sekolah kan agendanya ABCD sampai Z. Iya, saking sombongnya saya ke Jogja nggak ditraktir. Kalau versi saya begini Pak, kepala sekolah itu adalah salah satu posisi yang ada di sekolah. Nah, itu ibarat murid itu idealnya belajar di sekolah itu 3 tahun. Kalau dia bisa 2 tahun berarti dia akselerasi. Kalau dia 4 tahun berarti dia melakukan pengayaan atau melakukan remedial. Nah, saya termasuk kepala sekolah dengan program akselerasi kemarin tuh. Gitu. Pak Jimmy kepala sekolah di Jogja di mana Pak Jimmy? Saya di jalur wisata Pantai Baron, Pak. Oh, Pantai Baron. Oh, di Jogja. Siap. Siap-siap tuh Pak Mulis mau pergi rekreasi ke sana. Iya, besok kalau ada rencana ke Jogja, terus dibikin aja acara workshop kita apa itu nanti kita ke pantai. Oh ya, siap. Nanti kapan-kapan saya ke Jogja Pak Jimmy. Saya di Jogja juga nggak dikabarin. Nanti untuk apa lain-lain kontaknya bisa lewat Teh Umi itu nanti bisa dibicarakan ulang. Siap. Nanti sama Pak Bambang ke Jogja. Saya nggak paham lah apa yang dibicarakan ulang. Saya nggak paham. Apa sih nggak jelas ini? Nggak, Bapak Ibu makin ngelantur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya Pak Mulis ini telepati mainnya nih. Nanti ujung-ujungnya Teh Umi lagi. Ayo, udah ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, Pak Muklis sudah? Iya, mana? Oke, Pak Bambang. Closing? Ya, boleh. Sebentar. Bentar. Pak Guru, gimana yang rencana yang satu kegiatan yang cadangan itu yang sembilan hasil? Tergantung teman-teman nih. Kalau ada kan boleh, kalau nggak ada kan masa kita maksain. Iya. Baik Bapak, Bu Guru ya, bagi yang ingin minat
kita buka 3 pendaftar untuk seminar hasil. Bisa nanti Pak Guru nanti berikan jadwal ya. Enggak, siap. Baik, nanti kita bicarakan di grup. Silakan Iya. Temi. Baik, closing dulu. Jangan main baik-baik saja, closing dulu. Oke, saya itu mau closing pakai yang baik-baik, tapi jangan baik-baik aja katanya. Gimana lagi saya mau closingnya? Oke, Bapak dan Ibu, apapun yang kita lakukan pasti ada hal buruk dan ada hal baik. Yang baik itu bukan sesuatu yang dipikirkan, direncanakan, tapi yang baik itu adalah sesuatu yang sudah bisa direalisasikan, sesuatu yang bisa dilaksanakan. Berhasil itu takdir Tuhan, tapi memulai itulah pilihan kita. Terima kasih Bu Umi. Baik, terima kasih Pak Guru, terima kasih selalu membersamai kegiatan kami. Tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan, tinggal menyelesaikan tugas. Kami panitia mohon maaf jika dalam 3 bulan ini banyak kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Mudah-mudahan Pak Guru nggak bosen nih ya mendampingi kami di kegiatan-kegiatan mendatang. Oke, Iya, itu foto Pak bersama Guru dulu kegiatan nggak? berikutnya. Foto bersama dulu nggak, Pak Muklis? Sudah. Oh udah, oke. Pak Mulis diam-diam langsung nyoplot aja. Gaya apa juga nggak ketahuan, udahlah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak bercanda. Tujuannya adalah supaya kita tidak stres begitu ya. Baik, kita istirahat malam ini. Besok Bapak Ibu silakan melanjutkan tugasnya hingga di 31 Agustus. Kalau nanti ada yang sudah mengumpulkan sampai artikel, kita sediakan latihan untuk seminar PTK-nya ya, 3 orang. Saya Umi Tirol Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Selamat beristirahat, sehat selalu Pak Guru, Pak Muklis dan Bapak Ibu semua. Kita ketemu di kegiatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih, jazakumullah khair. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Selamat Terima istirahat kasih, Bapak dan Ibu. Zoom-nya saya tutup Bapak Ibu biar kita bisa istirahat. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.